Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Biar tak pada tidur, biar tak pada mengantuk, biar kita tetap semangat karena Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah sifat yang dikatakan oleh kita semangat. Ya Rasulullah semangat. Kalau kita tak semangat, lebih tidur pulang aja. Semangat. Makanya dalam Al-Quran Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah bangun dari tidur. Apa dalam Al-Quran namanya? Surah apa? Al-Muzammil. Bangun dari tidurmu, pergi ketemu manusia, berjabatkan tangan sama manusia, senyum. Ini bukan cemberut, banyak hutang. Harus semangat dulu, nggak boleh lemas, letih, loyo. Datang dengar maulid, ya Rabbi salli datang Nabi Muhammad. Kenapa kita berlembek-lembek, berlemas-lemas? Macam maulid semangat. Itu Nabi Muhammad hadir. Tengok muka kita, melihat wajah kita, supaya mendapatkan pertolongan nanti di akhirat setelah kita meninggal. Siapa yang tolong kita? Siapa? Bupati, presiden? Tidak bisa. Mereka cuma ingin pajak tetap bayar pada waktunya, konsisten. Tapi Nabi Muhammad ikhlas, ridho, nggak bangun dari sujudnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni Pak Bupati, ampuni Pak Gubernur, ampuni wali-wali santri. Doa Nabi Muhammad sujud di padang mahsyar. Ampunilah umatku ya Allah. Isyafa'ana, beri syafaat, tolong kami. Itu apa yang kita sudah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita sudah berikan kepada Nabi Muhammad? Sholat untuk kamu, supaya kamu tidak melakukan perbuatan keji dan kejam, mungkar. Makanya kamu disuruh sholat supaya kamu gak kejam, gak keji sama tetangga kamu, gak jahat sama orang. Apalagi jangan memabuk-mabuk, minum bir, minum arak. Kenapa gak boleh? Nanti merusak badanmu. Apalagi disuruh berpuasa supaya apa? Supaya bisa menahan nafsu. Tapi kalau selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah membacakan selawat keselamatan buat Nabi Muhammad. Sudah dijamin oleh Allah. Jadi buat apa kita susah-susah itu? Supaya kita menjadi orangnya mengikuti sifatnya Nabi Muhammad.
Mencari rizki. Siapa yang mencari rizki yang halal, seperti dia berjihad fisabilillah di jalan Allah. Siapa yang bersilaturahmi, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Di sini kita datang halal bihalal, minta halalnya, halal dan halal, saling memaafkan, saling memohon ampun, saling meminta ridho, saling meminta ampun. Karena yang paling berat nanti di akhirat adalah para pemimpin. Saya tahu, kalau ada satu rakyatnya tidak ridho, warga Karawang nggak ikhlas, habis masuk neraka itu Pak Bupati, masuk neraka. Makanya disebutkan mesti datang halal bihalal, mesti datang acara silaturahmi. Jangan gengsi, jangan sombong. Orang sombong itu tidak masuk surga. Buka Al-Quran, baca Al-Quran. Orang sombong tempatnya di neraka. Gak ada orang yang sombong masuk surga, gak ada. Makanya jangan sombong, menaikkan kepala. Lihat orang lebih miskin dari kita, sombong, buang muka, dosa besar. Miskin, orang miskin, muka buang, dosa besar. Makanya Islam itu mengajarkan rendah hati. Kamu sama-sama manusia, saling menghormati, saling mencintai. Jangan sombong. Senyum. Ibu-ibu yang senyum, nenek-nenek yang senyum, giginya ompong. Bapak-bapaknya malu senyum, giginya ompong. Karena merokok, jangan merokok. Berhenti merokok. Berhenti. Kita harus kuat. Ya, sudah mulai ramai ibu-ibu suaranya. Tadi diam di pojokan, kedinginan kayak ayam sayur. Sekarang sudah semangat lagi. Datang ke majelis taklim itu bawa berkah, bawa rahmat, lebih besar dari uang. Makanya Nabi Muhammad ditanya, Nabi Muhammad ditanya, mau jadi orang kaya enggak? Mau jadi presiden enggak? Mau jadi raja yang punya dunia? Ditanya sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, saya lebih senang jadi orangnya sederhana. Saya sederhana senang, karena orang sederhana lebih banyak bersyukur kepada Allah. Jangan doa jadi orang kaya terus minta uang. Apa itu? Kita mau hidup yang bahagia. Jangan dididik anak kita untuk cinta uang. Rusak. Pejabat-pejabat daerah dididik cinta uang, PNS dididik cinta uang. Rusak. Awal mulanya rusaknya manusia karena cintanya dengan dunia. Nggak bisa mikir, nggak bisa mikir bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana menolong orang, bagaimana membina rumah tangga. Nggak bisa mikir karena uang. Coba dididik keluarga kita, datang pergi majelis taklim, pergi hadir maulid, biar dapat syafaat Nabi Muhammad. Uang bisa dicari. Saya ditelepon sama kawan saya, saya mau kasih uang nanti, datangnya ditelepon, ibu saya telepon dari tadi, saya ada uang lebih, ada uang banyak, saya mau kasih habis dulu. Bapak, punten, ampura, saya disuruh datang ke Karawang sama Umi, karena Umi
suaminya lagi ke Singapura, saya disuruh ngisi di sini. Sedih gak saya orang tuh kasih 100 juta, saya nggak tahu, tapi nggak sedih saya karena saya baca maulid berkah hadir Nabi Muhammad. Insya Allah saya dapat syafaat yaumil kiamah, syafaat ummah Nabi Muhammad SAW. Kita sok sibuk apa? Sok sibuk tidak perlu kehancuran orang sombong. Iya, tidak perlu kehancuran. Siapa yang hebat yang sombong? Mbak berkah, hidupnya nggak bahagia. Tante Lisa datang dari London, Inggris, bela-belain. Ini orang Karawang, kampungan, gaya-gayaan, sok-sok barat-baratan, sok bule-bulean. London, Jawa, sok ikut barat. Iya, Tante Lisa. Walaupun orang Jawa, orang Indonesia tetap cinta sama Indonesia, sayang sama Indonesia. Indonesia negerinya makmur, berkah negerinya, orangnya baik-baik. Orang kita baru ke Amerika sedikit, gayanya sudah kayak orang. Kalian itu lebih terhormat, lebih mulia. Jangan merasa kecil, jangan merasa miskin. Semua orang punya uang, semua orang punya harta, ya. Semua orang punya hak yang sama. Apa yang harus dibanggakan? Oh, bangga apa? Jadi ingat, didiklah anakmu dengan pendidikan agama. Kamu sekolahkan anak kamu di SMP, SMA, bercampur lagi perempuan, hamil anaknya, siapa yang bertanggung jawab? Bebas SMP, SMA, bebas, seks bebas. Makanya disuruh dipesantrenkan, dipisah ini perempuan, sini laki-laki. Kalau di SMP, SMA kita tahu sekolahnya bagaimana. Kita merasakan susahnya sekolah dulu, bercampur orang berpacaran. Jangan hentikan semua itu. Paham? Jangan tunggu sampai rusak. Kalau sudah rusak, siapa yang mau membina? Siapa yang mau memperbaiki? Siapa yang mau bertanggung jawab? Kata Imam Syafi'i, paling gampang berbuat dosa, paling susah untuk bertanggung jawab. Paling susahnya itu adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu berat. Bisa kawin banyak, PNS bisa kawin banyak, berani nggak tanggung jawab? Banyak sekarang berita-berita gimana pejabat-pejabat kita jauh sama ulama. Kalau ada panggilan majelis taklim, panggilan kiai, habis ulama ustaz datang, kabur, takut sama ulama. Ada apa? Masalah apa pejabat-pejabat kita? Saya masih ingat dulu saya itu imam sholatnya Prabowo yang jadi presiden. Saya imamnya, masih ingat saya. 7 sholat itu Prabowo, berdoa Prabowo minta jadi presiden. Dekat sama ulama, dekat sama kiai, dekat sama habib. Sudah jadi presiden, jauh sama habib, jauh sama kiai, jauh sama ulama. Sekarang lihat. Itu pula bupati Karawang tegur, nggak boleh jauh dari ulama. Marahnya Allah, azabnya Allah.
Buya Ahmad datang, Pak Ustadznya datang, kiai, jangan jauh. Ulama itu penolong. Kalau pemerintah pejabat bayar pajak langsung, nggak bayar pajak sebelum. Iya, orang tersebut. Jadi sungguh datang jauh-jauh mau tengok orang catat hatinya, cantik imannya, cantik itu banyak, orang cantik itu banyak, tapi carilah orang yang baik. Lihat Tante Lisa, orang baik, suaminya ganteng, orang barat, orang London, Inggris, tinggi. Oh, orang kesini paling putih sendiri. Nanti kasih sambutan supaya ibu-ibu ini semangat, sayangi anaknya, didik anaknya, masukkan ke pesantren. Jangan sekolah SMP SMA, jangan tinggal tunggu hancur, tinggal tunggu rusak, melawan orang tua. Iya, lihat aja, coba aja masuk ke mana SMA. Kalau nggak minta motor, dihajar bapak ini. Lihat aja, karena yang bisa meredam amarah. Semua manusia ini punya amarah, punya nafsu. Yang bisa menahan ini semua adalah agama. Manusia kalau nggak ada agama seperti binatang, kayak sapi itu. Gak usah pakai celana. Sapi sama manusia itu kan bedanya. Kalau sapi nggak pakai celana, manusia pakai celana. Siapa yang suruh pakai celana? Agama untuk aurat, supaya nggak kelihatan potongnya. Suruh bajunya, suruh pakai baju supaya nggak kelihatan auratnya. Itu kan agama yang mengajarkan. Kalau nggak ada agama, nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana, berjalan kayak sapi. Ya kan sapi nggak pakai celana, sapi nggak punya agama. Yang punya agama itu manusia. Penting punya agama. Saya punya kawan orang kaya di sini, rumahnya nggak ada di Menteng. Ini rumahnya masih di sawah, di kebun hutan. Rumahnya di Menteng, Jakarta, ibu kota. Tahu anaknya lagi duduk di kursi, lagi nyetir mobil, titip belok narkoba. Orang kaya uangnya triliun. Apa artinya kebahagiaan kalau mempunyai keluarga yang rusak, anak yang rusak, bapak rusak mental, ibu rusak mental, nggak punya uang banyak, nggak punya. Buat apa? Saya punya kawan, dia kasih saya mobil. Mungkin mobil itu lebih mahal daripada mobil yang ada di sini. Mobil itu lebih mahal daripada mobil yang ada di sini. Orang kaya, habis tidak ada mobil, ambil mobil. Tahu meninggalnya sujud, anaknya semua jadi hafiz Al-Quran. Bagi saya karena ada dan siapa yang berjuang berdakwah di jalan Allah, saya kasih uang, saya kasih mobil, saya kasih rumah saya. Meninggalnya sujud, anaknya soleh, hafal Quran, berkah hidupnya. Lihat pejabat-pejabat pelit, orang-orang pelit, lihat aja hidupnya, melarang, walaupun kaya, hutangnya di mana-mana, nggak berkah. Karena jauh dari ulama, karena ulama itu adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Paham? Silaturahmi kita saling memaafkan. Saya juga minta maaf kepada kalian, dan kalian juga saling meminta maaf kepada Habib. Karena ini acara halal bihalal, minta maaf dan ridhonya. Yang nggak datang, ya itu gimana? Dimaafin atau tidak? Itu
mesti minta maaf, mesti minta sujud, mesti minta ridho sama orang ini. Berat dosa sama manusia. Habis ini tante dia ceramah karena saya mau ada kerjaan lagi. Saya juga sibuk. Kalau dibilang sibuk, kita semua sibuk. Jangan sok-sokan, jangan gaya-gayaan. Banyak orang yang punya uang di dunia ini. Jangan sok paling kaya sendiri. Paham? Dan satu lagi, harus jadi PNS yang soleh, PNS yang soleh. Ya, jadi PNS yang baik, anak-anak itu beriman. Paham? Insya Allah nanti kalau bupati, Karawang, pede, jangan minder. Emang situ gak punya hidup. Kalau gak punya hidup, minder. Punya hidup, pede aja. Domestik, pesek, udah kaya, tinggal mancung. Ya, jangan minder, semangat. Jadi pemimpin, jadi pemerintah yang soleh dan soleh, berjuang membantu umat manusia. Apa dalilnya? Anfa'ul nas, apa? Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'hadil asriyah